Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online di setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya teman-teman, selama 30 menit ke depan kami berdua akan mengabarkan aneka berita yang sangat menarik dan informatif bagi teman-teman semua. Nah, di berita pertama kita punya apa nih Kak Linda? Di berita pertama kita punya berita terkait dengan yang namanya gaji minimum di Taiwan. Katanya nih ya, dengar-dengar ada kemungkinan besar kalau upah minimum tahun depan akan naik 3%, di mana upah per jam bakalan jadi 196 dolar Taiwan, sementara gaji bulanannya itu katanya minimum bisa tembus 30.000 dolar Taiwan nih teman-teman. Wah, ini berita yang sangat baik ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada berita terkait dengan toko mesin capit boneka di Taichung ternyata mencapai jumlah yang terbanyak di seluruh Taiwan, sehingga legislator minta pemeriksaan gabungan karena toko-toko capitan tersebut ternyata ya teman-teman ya, ibaratnya itu seperti menjual barang-barang yang tidak sepantasnya. Kemudian kita akan beralih dengan fakta unik, di mana kali ini kita akan ngebahas yang namanya kacang hitam Taiwan. Dan terakhir di segmen wawancara, kita memiliki bincang-bincang dengan Hananta Suryajaya selaku Presiden Solar Chapter Asia Pasifik Cabang Taiwan. Dan Hananta sendiri juga merupakan mahasiswa jurusan Bisnis Internasional di Universitas Tamkang Tamsui. Sehingga di segmen wawancara kali ini dia akan berbagi pengalamannya mengenai perjalanannya belajar di Taiwan. Jadi seperti apa informasi selengkapnya? Yuk dengarkan terus setelah selingan yang berikut ini. Ngomong-ngomong soal gaji, Cindy jadi ingat ya saat Cindy pertama kali ke Taiwan di tahun 2014 atau 2015 gitu ya teman-teman ya. Gaji per jam hanyalah 120 dolar Taiwan. Dan bahkan ya kadang-kadang mahasiswa yang kerja di toko Indonesia itu juga dibayarnya lebih rendah, yaitu 100 dolar Taiwan saja. Tapi ya teman-teman, waktu itu menurut kita itu gaji sudah lumayan besar bukan? Wah benar banget, waktu zaman kuliah yang namanya gaji per jam 100 sampai 120 dolar Taiwan itu kayaknya sangat menyenangkan. Kenapa? Karena 1 jam aja kita sudah bisa beli yang namanya nasi kotak nih teman-teman. Dan saat itu tentu saja ya kita juga ngelihat, oh gaji orang Taiwan ternyata sekian 25.000 gitu ya. Jadi kayaknya gak besar-besar banget gitu waktu itu ya Kak Cindy. Tapi ternyata semakin lama setelah sekarang itu kita ada di Taiwan sudah beberapa lama, ngerasa gak sih setiap tahun tuh gajinya naik? Betul. Nah tahun ini tepat 11 tahun Cindy berada di Taiwan nih teman-teman. Dan dalam 11 tahun ini Cindy telah mengalami yang namanya kenaikan gaji 10 kali berturut-turut. Tapi ya memang sih sebagai karyawan gitu ya, tentu saja kita bisa berbahagia karena tentu saja ya kocek kita semakin gendut. Tapi ternyata ada efek sampingnya loh teman-teman, yaitu harga barang semakin mahal. Nah dibandingkan kalau di Indonesia nih ya, yang misalnya inflasi itu naiknya itu pelan-pelan nih teman-teman. Misalnya kayak Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000 gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau sekali naik harga barang di Taiwan itu langsung naik setidaknya 5 dolar Taiwan, 10 dolar Taiwan, bahkan ada toko makanan yang langsung menaikkan harganya 20 dolar Taiwan. Nah itu kayaknya cocok banget ya untuk ngebahas soal yang namanya ayam goreng cipai ya teman-teman ya, alias ayam goreng filet tepung nih. Tapi kita nggak akan ngomongin soal makanan nih teman-teman ya, tapi kita akan kasih tahu kalau Kementerian Tenaga Kerjanya Taiwan telah menggelar rapat komisi peninjauan upah minimum kuartal ketiga di tahun ini. Dan terkait dengan hal itu, berbagai pihak juga menyebutkan ada kemungkinan tahun depan gaji minimum akan naik lagi dengan kenaikan sekitar 3%. Sehingga
standar gaji minimum bulanan alias untuk yang minimumnya ini, upah minimumnya akan naik menjadi 29.450 dolar Taiwan. Sementara upah per jam kemungkinan akan menjadi 196 dolar Taiwan. Dimana kita tahu ya, untuk standar upah minimum di tahun 2025 adalah 28.590 dolar Taiwan per bulan. Sementara untuk upah per jamnya adalah 190 dolar Taiwan. Wah, kenaikannya lumayan banget ya teman-teman ya. Jadi diperkirakan nih ya, gaji tahun depan, gaji UMR-nya itu kalau dirupiahkan mencapai 15.600.000 rupiah. Ya memang ini berita yang sangat bagus ya, tetapi entah bagaimana nanti kenaikan harga makanan. Dan menurut data terbaru dari Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi dan Statistik Taiwan, perkiraan pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun ini adalah 3,1%, di mana pada paruh pertama tahun ini didorong oleh ekspor hingga mencapai 5,35%. Tetapi pada paruh kedua tahun ini diperkirakan turun menjadi 1% saja. Sementara itu laju kenaikan CPI tahun ini sebesar 1,88%, tergolong cukup moderat dibandingkan beberapa tahun terakhir. Dan angka-angka ini menjadi acuan penting dalam penyesuaian upah minimum dan menjadi fokus utama pembahasan dalam rapat. Jadi intinya karena pertumbuhan ekonomi Taiwan di tahun ini ya lumayan oke lah ya teman-teman ya. Makanya pemerintah ini sedang mengkonsiderat atau mempertimbangkan untuk menaikkan gaji. Dan kalau kita bahas lagi nih teman-teman terkait dengan upah minimum atau gaji minimum di tahun 2025, itu kan tadi udah disebutin ya kalau nilainya adalah sebesar 28.590 dolar Taiwan per bulan dan juga 190 dolar Taiwan per jamnya. Tapi kalau misalnya berdasarkan perkiraan kenaikan 3%, maka di tahun 2026 upah minimum bakalan naik jadi sekitar 29.450 dolar Taiwan per bulannya, atau naik 860 dolar Taiwan jika dibandingkan dengan upah di tahun 2025 ini. Dan kemudian untuk yang upah per jamnya akan naik 6 dolar Taiwan, yaitu dari 190 dolar Taiwan menjadi 196 dolar Taiwan, atau mungkin bahkan buat yang butuh banget akan dikasih sampai 200 dolar Taiwan nih teman-teman. Tapi tentu saja kenaikan yang pasti masih akan bergantung pada keputusan akhir dari rapat komisi peninjauan. Kapan rapatnya? Nah, pasti teman-teman sudah penasaran ya. Untung saja Kementerian Tenaga Kerja sudah menjadwalkan rapat komisi paling lambat akan digelar pada bulan September tahun ini. Dan hasil kenaikan upah minimum di masa depan akan mempengaruhi struktur upah pekerja serta biaya operasional perusahaan, sehingga perkembangan ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Dan mari ya teman-teman ya, kita nantikan apakah upah tahun depan benar-benar naik atau tidak. Dan selanjutnya nih teman-teman ya, ada berita terkait toko mesin capit boneka di Taichung ternyata mencapai jumlah terbanyak di Taiwan, sehingga legislator minta pemeriksaan gabungan karena terdapat banyak pelanggaran. Seperti apa pelanggarannya? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Hai, saya Dewi Sandra. Untuk semuanya stay tune terus di RTI Radio Taiwan International. Mesin capit-capitan boneka merupakan salah satu hiburan paling hits di Taiwan ya dalam beberapa tahun terakhir. Dan mesin-mesin ini banyak sekali menjamur ya teman-teman ya, di pinggir jalan, kemudian terutama itu di pasar malam, di mana banyak anak muda yang suka nyapit-nyapit boneka di situ. Dan tentu saja ya, Cindy pun sempat menggemari hobi tersebut dan juga jadinya sih buang-buang uang ya teman-teman ya. Kemudian boneka-boneka itu menumpuk dan akhirnya Cindy sumbangkan kepada saudara-saudara Cindy di Indonesia. Tapi sekarang ya teman-teman, untungnya Cindy pun sudah bertobat. Tapi ternyata para penjual ini pinter loh teman-teman. Dan supaya boneka-boneka ini nggak menumpuk di rumah-rumah warga yang menjadi pelanggannya, mereka pun berpikir strategi lain, yaitu mengisi mesin capit-capitannya dengan barang-barang lain. Misalnya kayak barang-barang kebutuhan rumah tangga ya, kayak deterjen, tisu, terus juga ada bahkan makanan dan juga snack yang sangat enak loh teman-teman.
Wah, benar banget nih teman-teman. Aku pernah lihat ya kalau temanku sendiri itu pernah dapat yang namanya deterjen gara-gara mesin capit ini. Ada juga sabun dan juga tisu nih teman-teman. Atau enggak bahkan nih ya buat yang perempuan ada yang mesin capit khusus pembalut wanita. Wah, ini luar biasa sekali ya mesin capit yang ada di Taiwan ini. Kayaknya di mana-mana bertebaran. Tapi tahu nggak sih kalau katanya nih ya berdasarkan informasi toko mesin capit-capit yang ada di Taichung merupakan yang terbanyak di seluruh Taiwan nih. Bahkan gara-gara itu jadi ada prasangka. Prasangka maksudnya gimana? Ternyata legislator dari Partai Progresif Demokratik alias DPP Wang Liren, Xie Zhichung, Huang Shouta dan Crystal Chang menyampaikan dalam rapat dewan pada tanggal 3 Juni lalu bahwa dari total 12.044 toko mesin capit boneka di seluruh Taiwan, ternyata sebanyak 1.632 buah berada di kota Taichung dengan sekitar 16% dari total nasional, menjadikannya sebagai kota dengan jumlah terbanyak di mana ada banyak banget toko mesin capit ini. Tapi ternyata beberapa toko mesin capit ini diketahui menjual barang-barang yang sebenarnya kayaknya gak usah deh ditaruh di mesin capit. Misalnya produk-produk dewasa nih ya. Kalian pasti tahu lah yang udah 18 ke atas nih ya. Pasti kemungkinan tahu lah yang kecil-kecil itu loh. Kemudian kosmetik atau makanan tanpa label yang lengkap. Bahkan ya teman-teman ya, ada yang memodifikasi mesin menjadi bersifat perjudian atau bahkan menggunakan trotoar secara sembarangan. Jadi mesinnya itu ditaruh di trotoar nih teman-teman. Sehingga Kepala Dinas Pengembangan Ekonomi Kota Taichung yang bernama Chang Fengyuan mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta instansi terkait untuk menindak tegas sesuai regulasi. Chang Fengyuan juga bilang bahwa bentuk pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh mesin penjual barang otomatis adalah menggunakan jalan atau kolong bangunan tanpa izin. Kemudian ada pelanggaran lainnya, yaitu kebisingan di malam hari. Tentu saja karena biasanya mesin capit-capit ini buka 24 jam ya teman-teman ya. Terus juga ada musik yang menggelegar. Dan yang ketiga ada juga pelanggaran, yaitu penempatan barang yang tidak pantas seperti tadi mainan-mainan dewasa dan sebagainya. Sehingga pemerintah kota Taichung juga melakukan pemeriksaan rutin mingguan. Dan jika ditemukan pelanggaran nih ya berupa penggunaan kolong bangunan tanpa izin, pemilik toko akan terlebih dulu diminta untuk memindahkan mesin itu. Tapi jika peringatan tersebut dicuekin ya teman-teman, maka otoritas jalan akan mencopot mesin dengan paksa. Dan terkait dengan kebisingan atau penempatan barang yang tidak semestinya, pelanggaran akan ditindak sesuai jenis pelanggarannya oleh instansi yang berwenang demi menjaga hak-hak warga, terutama nih bagi mereka yang di bawah umur. Ya tentu saja nih teman-teman, kenapa sih harus ditindak? Pertama, kadang-kadang yang namanya mesin capit itu menggunakan trotoar, dimana kita pernah nih ya merasakan ya, kalau trotoar yang tadinya lebarnya cuma 1,2 meter aja itu kan udah agak sempit nih kalau orang kiri kanan gitu ya. Tapi kemudian karena ada mesin jadinya orangnya semakin berhimpitan. Udah gitu kalau barang-barang dewasa kan sebaiknya tidak dijual di tempat umum gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tentu saja yang main mesin capit itu nggak terbatas sama orang dewasa aja, tapi anak-anak juga bisa lihat, bahkan mereka akan mengira itu mainan biasa nih teman-teman. Nah, semoga saja informasi terkait dengan mesin capit yang ada di Taichung ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian menemukan pelanggaran, kalian juga bisa lapor kok ke petugas yang berwenang. Dan kemudian selanjutnya kita akan berlanjut dengan segmen yang lain terkait dengan fakta unik yang ada di Taiwan, yaitu kacang hitamnya Taiwan alias Hei Chin Kang. Nah, ini kenapa nih jadi fakta unik? Tentu saja kalian harus dengerin dulu selingan yang berikut ini baru kita akan spill secara tuntas.
kacang menjadi cemilan yang sangat nagih ya teman-teman. Bisa menjadi teman untuk minum minuman keras nih, ataupun menjadi teman kalian saat nonton drakor sambil nangis-nangis. Apalagi nih ya, kacang tanah sangrai yang manis dan renyah merupakan camilan wajib selama tahun baru Imlek. Dan karena kacang tanah ini sebenarnya kaya akan protein yang menyehatkan dan bergizi, ia juga dikenal sebagai buah panjang umur di Taiwan yang membawa keberuntungan, sehingga nih sangat populer sebagai hadiah saat Imlek. Tapi, tahukah kamu bahwa para pecinta kuliner sejati biasanya akan secara khusus memilih kacang Heijinkang atau kacang hitam yang berasal dari Yuanchang Yunlin dengan ciri khas biji berwarna ungu kehitaman. Nah, ini pasti kalian yang di Taiwan sudah pernah lihat ya. Dan ayo kita simak rahasia harta karun bergizi ini. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan kacang hitam Heijinkang dan apa bedanya nih sama kacang-kacang lainnya? Padahal kalau menurut aku sih sebenarnya kacang tanah biasa aja udah enak nih ya teman-teman. Tapi kita akan ngebahas terkait dengan kelebihan dari kacang hitam Heijinkang ini. Berdasarkan penjelasan dari Badan Pangan dan Pertanian Taiwan, ternyata yang namanya Heijinkang merupakan varietas baru yang dikembangkan dalam 10 tahun terakhir dan merupakan jenis khusus yang cuman ada di Taiwan loh. Jadi kalau kamu ada di Taiwan, kalian wajib cobain yang namanya kacang Heijinkang ini. Kemudian kacang ini sendiri dihasilkan melalui pemuliaan oleh petani ahli yang memilih varietas kacang tanah dengan warna ungu gelap untuk disilangkan dan disempurnakan. Jadi ternyata yang namanya kacang Heijinkang ini bukan kacang tanah biasa ya, tapi karena merupakan hasil persilangan. Betul, dan ciri khasnya ini sebenarnya ya teman-teman, tampak luarnya itu seperti kacang biasa tapi lebih panjang sedikit ya. Dan jika dibuka nih ya, maka isinya adalah biji berwarna ungu kehitaman. Tapi untuk kulitnya sih ya teman-teman ya, sama kayak kacang tanah biasa, yaitu berwarna coklat. Dan ternyata nih ya teman-teman, Heijinkang ini merupakan kacang rendah minyak tetapi kaya akan nutrisi. Dan dibandingkan dengan kacang tanah biasa, kandungan minyak pada kacang ini yaitu 30% lebih rendah. Selain itu, kulit biji berwarna hitamnya kaya akan antosianin, yaitu zat alami yang dikenal sebagai bahan perawatan tubuh serbaguna. Kemudian ya, dalam beberapa tahun terakhir, tren gaya hidup sehat dan makanan bergizi kan mulai berkembang, sehingga kacang Heijinkang pun berhasil melepaskan diri dari cap kurang menarik dari tampilannya yang hitam dan kini justru menjadi oleh-oleh serta produk khas unggulan dari daerah Yunlin yang sangat direkomendasikan bagi para turis. Dan sekitar 40% dari kacang tanah di Taiwan ternyata ditanam di daerah Yuanchang Yunlin. Dan tentu saja hal ini termasuk kacang Heijinkang yang juga masih memiliki kulit yang mirip banget sama kacang tanah biasa. Dan wilayah Yuanchang sendiri itu sebenarnya terletak di dataran aluvial sungai Peikang dan Hue, di mana tanahnya itu terbentuk dari endapan sungai dan memiliki struktur berpasir yang lembut serta kaya akan mineral. Ditambah dengan sinar matahari yang cukup dan curah hujan yang baik, lingkungan ini juga menjadi rumah kaca alami yang sempurna bagi kacang tanah karena kacang tanah menyukai tanah bertekstur setengah pasir setengah lempung. Jadi kayaknya nih ya, kalau kacang tanah yang ditanam di daerah ini bakalan bagus banget. Dan kapan sih musimnya kacang Heijinkang ini jika kalian ingin membelinya? Yaitu ternyata dibagi menjadi dua loh teman-teman, yaitu kacang musim semi yang disebut Chuntou yang dipanen antara Mei sampai Juli, yaitu sekarang nih ya teman-teman ya. Dan kacang musim dingin atau Tongtou yang dipanen antara Oktober sampai Desember. Jadi di awal tahun Januari sampai Mei itu nggak ada ya, alias nggak musim. Kemudian masa tumbuh kedua musim ini sekitar 120 hari, yaitu 20 hari lebih lama dari kacang tanah biasa, sehingga memberinya waktu lebih lama untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah. Namun karena musim semi bertepatan dengan hujan muson atau Meiyu, resiko kelembapan tinggi membuat biaya tanam lebih mahal. Maka dari itu, kebanyakan petani memilih masa tanam di musim dingin yang berlangsung dari Oktober sampai Desember. Dan tentu saja kalau kalian nyari yang namanya kacang Heijinkang ini berarti kayaknya lebih cocok untuk menjelang Imlek. Apalagi pas Imlek kan biasanya kan kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama keluarganya teman atau sama kerabat. Dan kalau sambil ngunyah kacang kayaknya emang lebih enak sih teman-teman ya. Dan semoga saja nih ya kalian bisa langsung tahu terkait dengan yang namanya kacang Heijinkang ini, dimana kalian bisa membedakannya dengan kacang tanah biasa
dan tentu saja nutrisinya juga lebih baik dan lemaknya juga lebih rendah dari kacang tanah biasa. Tapi selanjutnya kita akan beralih dengan segmen wawancara yang juga nggak kalah menarik ya Kak Cindy ya. Betul, karena kali ini kita akan mewawancarai seorang mahasiswa yang sangat berprestasi ya teman-teman ya. Dia merupakan Hananta Suryajaya yang menjadi Presiden Solar Chapter Asia Pasifik cabang Taiwan. Dan dia ini masih muda loh teman-teman, dan masih sekolah di Tamkang University yang terletak di Tamsui. Dan di segmen kali ini dia akan berbagi ceritanya nih ya, perjalanannya kenapa sih dia bisa sekolah di Taiwan, seperti apa? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Halo, saya Afgan. Pantau terus siaran Radio Taiwan Internasional. Halo semuanya, nama aku Hananta. Aku sekarang di Tamkang, sekarang year 3. Oh, Iya. jadi udah tasan ya teman-teman Iya. ya. Berarti tahun depan ini bakalan lulus nih. Kemudian Hananta ini asli mana gitu? Boleh nggak sedikit ceritain backgroundnya? Jadi kalau aku sendiri ini lahirnya itu di Surabaya. Cuman waktu SD kelas 1 itu udah pindah ke Jakarta. Jadi numpang lahir doang nih. Sekarang udah ya jadi berapa tahun ya? 10-an tahun udah di Alam Sutera situ tinggalnya. Oke. Dan dulu ini ya katanya si Hananta ini juga pernah kuliah loh. Sebelum kuliah di Tamkang, dia juga pernah kuliah di Tiongkok ya, tepatnya di Zhejiang University. Nah, kok bisa sih? Maksudnya kuliah di sana terus kuliah di Taiwan lagi gitu? Jadi tahun 2019 lulus SMA, hura-hura, happy. Nextnya aku belajar 1 tahun dulu bahasa preparation buat ke Cina. Niat tujuan awal tuh ke Tiongkok. Habis itu belajar 1 tahun tuh di Tiongkok. Aku waktu winter break kebetulan aku pulang ke Indo, ada acara keluarga. Jadi aku pulang, tiba-tiba Maretnya COVID melanda tuh. Masih pede di waktu saat itu kan beritanya itu COVID ini cuma waktu winter, summer kena panas virusnya mati, aman bisa berangkat. Nah ya udah, aku tetap lanjutin, kelarin sekolah bahasa, aku daftar ke kuliah di Tiongkok itu, di Zhejiang University. Terus berarti kamu sempat kuliah di sana berapa tahun berarti itu? Nah aku tahan di Zhejiang University itu sampai 2 tahun. 2 tahun. Terus pulang ke Indonesia. 2 tahun itu full online dari rumah di Indonesia. Terus akhirnya kenapa sih kamu bisa memutuskan untuk kuliah di Tamkang University sini? Kenapa nggak cari misalnya di Tiongkok sana atau ya karena kan kamu udah pernah kuliah di sana gitu loh. Betul. Tapi kenapa memutuskan untuk kuliah lagi di Taiwan? Jadi background story dikit. Aku waktu SMA itu IPS. Aku waktu kuliah itu ngambilnya Information and Computational Science. Itu udah berbanding kebalik, itu Department of Mathematics. Nggak tahan, kuliahnya juga kuliah bagus, jadi kayak mereka itu sangat kompetitif dan pelajarannya susah banget dan full Mandarin. Bayangin belajar matematika pakai Mandarin, jadi udah nggak sanggup. Akhirnya aku mutusin, oke, kayak waktunya cabut nih. Soalnya aku punya tujuan dari kuliah kan, pertama belajar bahasa, kedua buat pelajarannya, ketiga itu buat basically buat koneksinya gitu kan. Tiga-tiganya aku nggak dapet tuh gara-gara COVID. Aku di ngerasa, Zhejiang sana iya di gitu. Zhejiang itu aku ngerasa nggak dapet tuh tiga-tiganya. Akhirnya aku mikir, oh ya udahlah, nggak apa-apa, ngulang. Papa aku juga support waktu itu. Gimana kalau ke Taiwan aja, dia ngomong. Soalnya Taiwan waktu itu udah bisa berangkat, sedangkan di Tiongkok itu masih tutup border, visa belum dikasih, visa student. Makanya akhirnya pindah ke Tamkang University. Waktu itu kira-kira udah bulan Mei kalau nggak salah. Terus Tapi aku ngeliat yang uni lain tuh sebenarnya udah tutup registration. Oh, jadi tinggal si Tamkang ini yang masih buka, dan kebetulan kamu juga tahu di Tamkang ini banyak mahasiswa Indonya ya? Betul. Nah, aku sendiri aku punya temen di Tamkang dulu. Alumni dari sekolah SMA aku tuh beberapa masuknya Tamkang University. Dan aku udah tahu, ya oke lah, ini university aman. Kayaknya aku bisa enjoy di sini, bisa dapat banyak. Ya udah, pilihnya Tamkang akhirnya. Oke. Cara daftarnya gimana? Kamu masih ingat nggak kira-kira kalau teman-teman pendengar kepengen daftar di Tamkang atau kuliah di Taiwan tuh yang harus disiapin apa aja sih, Han? Jadi gini, mungkin agak berbeda. Jadi ada, sebenarnya mau kuliah di Taiwan tuh ada 2 jalur. Satu tuh jalur overseas Chinese, satu lagi international student. Nah, aku sendiri itu jalur international student. Kenapa? Gara-gara aku daftarnya sendiri lewat website. Oke. Sebenarnya kalau di Tamkang sendiri ya,
dengan dari pengalaman aku, kita tinggal buka websitenya Tamkang, itu kita bisa cek aja sih registration form gitu. Di situ kita tinggal upload aja dokumen-dokumen yang kita butuhin, contoh kayak rapot, bukti ijazah lulus SMA. Terus waktu itu ada dimintain tuh sertifikat bahasa. Aku waktu itu masih bisa pakai HSK, cuman kedengarannya kira-kira ini itu udah nggak bisa lagi pakai HSK, harus pakai TOCFL itu. And then aku juga prepare IELTS buat visanya. Nah terus perbedaan kuliah di Taiwan sama di Tiongkok sana itu apa? Perbedaannya ya? Wah jauh sekali. Nah ini boleh dibagikan nggak? Tapi kan kalau secara administrasi untuk mendaftar mungkin di Taiwan ini termasuk gampang ya. Di Tamkang ini kalau daftar kuliah gampang. Tapi untuk secara keseluruhan, nah itu vibes kuliahnya gimana nih? Vibes kuliahnya kalau di Tiongkok itu sangat kompetitif. Mereka mungkin gara-gara aku juga di salah satu univ top dulu, dan isinya orang-orang mainland tuh yang jenius-jenius jadi isinya. Mereka tuh very competitive, workloadnya tuh bener-bener tiap kelas PR, dan PR-nya tuh bukan macam PR yang 1-2 soal doang. PR-nya tuh yang macam butuh 1-2 jam buat tiap pelajaran. Jadi bayangin itu udah kelas dari jam 8 misalnya sampai jam 3-4 sore gitu kan. Kelar kelas, tarik napas, buang, kerjain PR lagi. Udah kayak gitu kegiatannya tiap hari basically kayak gitu. Ini basically aku kuliahnya online ya bahkan. Jadi nggak kebayang kalau kuliahnya offline bakal lebih sibuk lagi tuh. Oh, jadi lebih sulit gitu ya teman-teman semua ya. Nah, tapi kalau di Tamkang ini gimana? Kalau di Tamkang dibandingin di China ya kita lebih balance lah work life-nya. Oh, bahkan bisa berorganisasi. Betul, gitu bisa ya? Berorganisasi, juga bisa kerja part time. Nggak usah skripsi lagi ya? Di Tamkang no skripsi. Wah, ini bagi teman-teman semua yang kepengen S1 di Tamkang nih ya, bocoran dari Hananta, nggak usah skripsi nih teman-teman ya. Nah, kemudian nih, kenapa ambil jurusan International Business di Tamkang? Pertama itu kalau dari orang Indonya sendiri itu salah satu jurusan paling populer di Tamkang. Yang paling banyak di Tamkang University yang diambil orang Indo itu pertama International Business, kedua itu ada Computer Science, ada lagi Business Administration. Ya itu 3 lah basically. Aku gara-gara basicnya anak IPS, mikirnya ya udahlah bisnis ini udah paling general, harusnya semuanya dapat meskipun in the surface level gitu, nggak dalam-dalam banget. Misalnya accountingnya dapat, cuman nggak dalam, marketingnya ada, nggak dalam, HR-nya ada, tapi nggak dalam, kayak gitu sih basically. Kemudian nih aku juga kepo nih, kisah paling mengesankan selama kayak belajar ataupun berkegiatan di Taiwan. Kan di Taiwan ini boleh part time dan itu legal ya bagi mahasiswa. Kamu punya cerita-cerita apa sih yang bisa dibagikan? Wah, cerita sih banyak ya. Apa nih yang paling seru nih? Atau misalnya kerjaan pertama atau pengalaman lucu gitu sama orang lokal apa gimana? Kalau kerjaan pertama aku actually di hotel. Aku housekeeping, bersih-bersihin, ganti-ganti kasur, bersih-bersihin ranjang dan lain-lain gitu. Nah itu tahan 1 tahun tuh. Habis itu aku sekarang kerja di namanya Crossbone. Oh ya, aku juga tahu itu kantor kayak tahu. buat rekrut pegawai itu kan. Kita itu basically ngebantu Southeast Asian and Indian talents di Taiwan. Buat satu tuh buka usaha sendiri, startup sendiri. Kedua buat cari kerja, buat full time, buat netap di Taiwan. Gara-gara kondisinya di Taiwan tuh kekurangan orang banget tuh. Pemerintahnya tuh sangat nge-support kalau misalnya ada orang-orang dari luar negeri, white collar jobs itu mereka sangat willing buat invest di kalian biar make sure kalian tuh betah di Taiwan, stay di Taiwan, dan ya kerja di pekerjaan-pekerjaan mereka. Oh berarti total 2 kerjaan ini ya? Iya, kalau kerjaan 2 yang menarik itu. Aku juga ada ikut organisasi juga yang selain Solar Chapter. Oh macam-macam, apa tuh organisasi? Di tahun kedua aku ikut TKUISA, itu Tamkang University Indonesian Student Association. Wah, jadi kalau kuliah di Taiwan ya teman-teman ya, bisa kerja, bisa organisasi, macam-macam lagi organisasinya ya. Gak cuma 1 tapi beberapa loh. Dan kedepannya nih, setelah kamu lulus nih ya Hans ya, kamu pingin lanjut sekolah gitu, daftar S2, atau kamu pingin kerja di sini atau balik Indo, atau gimana nih proyek kamu ke depan? Sebenarnya 3 opsi ini, 3-tiganya ada di pikiran. 3-tiganya menarik. Nah, jadi dari keluarga sendiri aku disupport buat lanjut S2 di China. Balik lagi ke Tiongkok. Kedua, bisa juga lanjut di Taiwan, kerja cari full time. Itu ada juga di pikiran, cuman sekarang gara-gara mungkin masih ada 1 tahun lagi sih ya.
Jadi masih labil juga. Oh, masih balik Indo juga masih ada di pikiran. Ya sebenarnya kalau balik Indo kan di Indonesia juga banyak peluang gitu loh. Kayak teman-temanku gitu ya. Itu mereka banyak yang kerja di company-company Taiwan atau China gitu, misalnya kayak Oppo, Vivo dan lain-lain. Itu juga lumayan sih. Oh, gajinya gede. Ya lumayan loh. Aku masih tasan, aku dapat offer bisa sampai 18-20 di Indonesia ya. Iya. Wah, nih teman-teman ya, kalau belajar bahasa Mandarin itu nggak ada ruginya deh. Pokoknya kalau teman-teman pendengar semua kuliah di Taiwan atau pingin belajar di sini, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin. Itu bener Mandarin. banget. Itu setuju banget. Kan ada beberapa mahasiswa internasional yang males-malesan ya belajar bahasa Mandarin, kayak pikirku lagi pula ada beberapa pelajaran yang pakai Inggris, jadi merasa nggak perlu belajar bahasa Mandarin. Tapi sebenarnya itu untuk jangka kedepannya itu prospek banget ya. Sayang banget kesempatan kalian bisa tinggal di Taiwan, lingkungan yang bahasanya bahasa Mandarin semua. Kalau nggak belajar Mandarin itu kayak ngapain ke Taiwan, kenapa nggak ke negara lain aja gitu. Salah satu pro-nya dari datang ke Taiwan kan bisa belajar Mandarin juga gitu. Dan ya semoga saja si Hananta ini bisa mencapai segala cita-cita dan targetnya ke depan. Terima kasih ya Hananta buat waktunya ya, buat bagi-bagi pengalamannya sama teman-teman pendengar semua. Oke deh teman-teman, maka dari itu saya Cindy dan saya Hananta. Kita pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai jumpa di acara RTI FM Online pekan depan. Bye-bye. Dadah.